1 Tayu, Kabupaten Pati. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hendri Hartanto. Beliau adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 1 Tayu. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang Pak Hendro. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak Hendri? Saya baik Pak. Syukurlah ya Pak ya. Nah, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum melakukan proses supervisi kelas. Nah, baik Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik pada murid. Itu ya Pak? Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak ya yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai Pak, ada 3 Pak. Yang pertama adalah melalui demonstrasi, guru dapat mendeskripsikan jenis bahan zat adiktif yang dipakai pada makanan dengan tepat melalui pengamatan di dalam bungkus makanan Pak. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menganalisis kandungan zat adiktif pada makanan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis fungsi zat adiktif atau penggunaan zat adiktif di dalam makanan dengan tepat. Ini Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Baik Pak, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya, yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan di dalam observasi? Untuk area pengembangan ada 2 Pak. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua area pengembangan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan, siswa ini dapat mendeskripsikan jenis bahan adiktif yang dipakai pada makanan dengan tepat Pak. Kemudian area yang keterampilan, area pengembangan yang keterampilan, siswa dapat menganalisis atau dapat melihat kandungan zat adiktif pada makanan melalui pengamatan komposisi bahan pangan siswa dengan tepat. Demikian Pak yang bisa saya kembangkan di nantinya pada saat pembelajaran. Baik Pak, berarti area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya. Nah, saya ingin mendengarkan lagi ini Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Baik Pak Hendro, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdasarkan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa melihat kesiapan belajar dari anak-anak, kemudian juga bisa melihat mengenai kebutuhan belajar dari anak-anak, sehingga melalui pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terpenuhi kebutuhan ataupun gaya belajar anak-anak juga bisa diterapkan dengan baik. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran emosional sosial Pak, atau PSE, itu dengan tujuan supaya dalam pembelajaran anak-anak dapat berkonsentrasi dengan tinggi dan bisa nyaman dalam pembelajaran, dan mereka tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan kemudian model pembelajarannya Pak akan saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, supaya anak bisa menemukan solusi-solusinya dari pembelajaran tersebut. Kemudian metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, sehingga pembelajaran di kelas bisa ada 2 arah Pak, tidak hanya 1 arah. Karena saya mengharap student center Pak, berpusat pada anak. Demikian Pak, mengenai strategi, model, dan metode yang akan saya terapkan dalam pembelajaran Pak.
Baik Pak Hendri, jadi rencana yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Nah, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, juga menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Ya Pak. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran Pak, saya menggunakan pastinya akan menggunakan PowerPoint atau PPT dan juga ada video pembelajaran juga supaya pembelajaran lebih interaktif, anak juga tertarik. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan bahan-bahan yang dibutuhkan misalkan bahan-bahan dari alat laboratorium yang bisa digunakan dan juga saya akan menggunakan kerja siswa atau lembaga kerja peserta didik LKPD untuk buat pembelajaran supaya bisa berjalan dengan baik dan bisa belajar Pak. Baik Pak, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, di jam pembelajaran yang keberapa? Pembelajaran akan saya laksanakan pada hari Rabu jam 6.07 dan saya mengajar di kelas 8B Pak. Oke, baik Pak. Jadi nanti pada hari Rabu depan di kelas 8B di jam pembelajaran ke-6 dan ke-7 ya Pak, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Bapak mengajar ya Pak. Baik Pak, siap. Begitu ya Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak sudah dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini untuk Pak Hendri? Terima kasih Pak. Pastinya melalui percakapan ini membuat saya lebih siap dalam nanti saya melakukan pembelajaran karena saya bisa tahu apa saja alat-alat yang saya gunakan, metode apa yang akan saya gunakan, strategi pembelajaran apa yang saya gunakan, kemudian ada hal-hal apa yang mungkin ada yang belum lengkap atau belum kurang dalam kesehatan bisa saya siapkan. Kekurangannya tadi bisa saya lengkapi sehingga dalam pembelajaran saya nanti rancangan metode dan alat bisa saya terapkan dengan baik sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar Pak. Dan pastinya anak-anak juga bisa enjoy dan bisa mengikuti pembelajaran baik dan pasti mendapatkan apa yang ilmu yang saya akan sampaikan bisa tersampaikan ke anak-anak dan bisa saya sampaikan. Baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan percakapan praobservasi hari ini ya Pak ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan ya Pak ya. Oke, sukses buat Pak Hendri dan selamat menjalankan tugasnya kembali. Nanti di kelas kita bisa tukar pikiran dan bisa kita kerjakan observasi ini dengan baik. Baik Pak. Terima kasih Pak Hendri, sekali lagi saya ucapkan sudah menyita waktunya pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.